Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinar Astria, NIM D1D11901, kelas B, jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Haluleo. Pengelolaan sumber daya air yang dilakukan pemerintah diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi. Salah satu yang menjadi isu strategis dalam pengelolaan sumber daya air adalah isu yang berkaitan dengan air sungai. Sejak dulu, keberadaan sungai sangat penting perannya bagi manusia. Terlihat dari berkembangnya peradaban manusia di muka bumi, sebagian besar terjadi di sekitar wilayah sungai. Dalam kehidupan yang semakin maju saat ini, manusia tetap harus memelihara serta mengelola sungai sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai keperluan. Potensi daerah aliran Sungai Tamboli tentang sedimen pada wilayah Das, Tamboli, Sulawesi Tenggara belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian sedimen merupakan sebuah penelitian yang sering atau sudah dilakukan di daerah-daerah sungai dan waduk yang ada di Indonesia. Maka dari itu, pentingnya penelitian sedimen pada Das, Sungai Tamboli untuk memperhitungkan jumlah sedimen menjadi sangat penting. Menurut survei topografi yang dilakukan oleh PT Malaya Energi Poso, Das Sungai Tamboli mempunyai lereng yang sangat curam dan rawan pengikisan tanah. Pengikisan tanah tersebut akan mengakibatkan bertambahnya volume sedimentasi dalam suatu aliran sungai. Pada perkembangan zaman sampai saat ini, listrik merupakan kebutuhan hidup yang harus terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Bahan bakar minyak sebagai sumber utama energi dunia saat ini mempunyai cadangan yang terbatas dengan tingkat konsumsi yang terus-menerus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga Indonesia harus mengembangkan energi terbarukan non-fosil berasal dari alam, bisa dipakai terus-menerus karena jumlahnya tidak terbatas. Negara Indonesia sangat luas dan sangat banyak daerah-daerah pedalaman yang belum sama sekali terjangkau jaringan listrik. Pembangunan waduk akan mengalirkan aliran air dari sungai, kemudian dialirkan ke waduk. Akibatnya, sungai tersebut akan menjadi kering di bawah bendungan atau pengalihan bendungan akibat pengalihan air. Pengeringan sungai ini harus diminimalkan karena hilangnya ikan dan kehidupan air lainnya, merusak ekosistem tepi sungai, terganggunya pasokan air manusia dan kegiatan pertanian. Topografi lokasi penyelidikan secara umum merupakan daerah berbukit dengan kondisi curam, sehingga landai ditutupi oleh satuan batu pasir tuff berlapis baik, kurang mampat dan tuff kristal bercampur dengan breksi andesit. Waduk Tamboli juga didukung dengan sumber air yang cukup sehingga memenuhi persyaratan waduk. Diperlukan adanya perhitungan ulang tentang volume total disedimentasi menggunakan aplikasi atau program-program baru lain sebagai pembanding seperti HEC, RAS, dan sebagainya. Diperlukan juga penambahan perhitungan erosi tanah dan lahan pada wilayah Das Tamboli, Sulawesi Tenggara untuk ditambahkan pada volume sedimentasi total, bed load, dan suspended load. Ada beberapa masalah yang harus diperbaiki atau dirubah dari Das Tamboli. Yang pertama, debit air yang dihasilkan oleh Sungai Tamboli, Sulawesi Tenggara yang akan memenuhi kebutuhan debit PLTA Tamboli. Yang kedua, laju sedimentasi total pada Sungai Tamboli, Sulawesi Tenggara. Yang ketiga, beberapa kapasitas bendungan dan dimensi waduk untuk bisa menghasilkan daya yang terpasang pada PLTA Tamboli, Sulawesi Tenggara. Yang keempat, pengisian sedimen dari kapasitas dan dimensi waduk yang telah didapatkan untuk menghasilkan daya yang terpasang pada PLTA Tamboli, Sulawesi Tenggara. Pengelolaan Das harus melibatkan multidisiplin ilmu dan multi-stakeholders seperti pertanian, kehutanan, industri, tambang, energi, dan wisata. Selain itu, pengelolaan Das juga harus dilaksanakan secara terencana dan terintegrasi, dan saling berkaitan pengelolaan hulu dan hilirnya, dan tidak bisa dilakukan hanya pada hulu atau hilir saja jelasnya. Hal yang penting dalam pengelolaan Das adalah kesejahteraan masyarakat, karena untuk tercapainya pembangunan Das yang berkelanjutan, kegiatan pembangunan ekonomi
dan perlindungan lingkungan harus diselaraskan. Hal ini perlu dilakukan karena aktivitas manusia dengan kondisi lingkungan memiliki timbal balik yang saling mempengaruhi. Pengelolaan das ini merupakan upaya kita dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dan manusia dengan segala aktivitasnya di dalam daerah aliran sungai. Tujuan pengelolaan das ini adalah untuk membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Kita menyebutnya dengan istilah optimalisasi 3K, yakni kelestarian, keserasian, dan kemanfaatan. Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan di wilayah das ini, terutama di sektor pertanian, maka perlu dipersiapkan kebijakan strategis untuk memperbesar dan mempercepat pertumbuhan sektor pertanian, khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan agribisnis dan agroindustri yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya. Itulah tadi materi yang telah saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.